bisa juga aku mendapatkan. Salah sih lagunya. Memang gitu lagunya. Sungguh mati aku bisa jadi penasaran. Enggak deh kayaknya. Harusnya penasaran gitu. Coba mau nyanyi berdua. Coba. Ya. Kalau belum bisa agak aku jadi penasaran. Oh makanya judul lagunya penasaran. Oh memang kayak gitu dia. Iya. Kalau dia marketing kan pemasaran. What? Persiapan film pendek semana? Udah semua? Ini aku lagi mikirin referensi musik daerah, terus fashionnya kayak apa, wardrobe-nya, look-nya kayak apa. Sisanya aman? Sisanya aman. Jadi musiknya mau musik daerah? Iyalah kan kita mau angkat film daerah. Musik urusan aku tuh. Maksudnya? Aku udah telepon kawan-kawan kemarin, musisi. Oke. Mau pakai musik mereka aja. Siapa emang? Musik Pak Dong. dari band ini juga, yang ini loh. Siapa? Tuh dia terkenal tuh, musiknya bisa menghipnotis. Nama bandnya Efek Rumah Uya. Tuh udah aku calling kemarin, bisa katanya. Terus ada siapa lagi? Kalau kawan-kawan musisi aku banyak, aku kan tahu darah musik aku kan kental dari Medan. Kok bisa? Kemarin ngecek golongan darah A minor, golongan darahku. Oke, ada lagi? Peter Pan mau ngasih juga nih. Kayaknya kejauhan deh kalau kita Peter Pan. Maksudnya kan pengen ngangkat lagu daerah. Ini juga daerah kan, Toba, Peter Panjaitan. Kawanku juga. Oke. Ini aku teleponnya. Oke. Halo bang. Cepat ya diangkat ya. Telepon balik bang, pulsa habis bang. Ya, kasih ya. Enggak, gini aku mungkin yang pengen kulusin ke Bang Rido. Apa tuh? Ini bang. Maksudnya musik di film itu yang enggak tiba-tiba abang kenal Peter Pan kita langsung pakai Peter Pan, enggak gitu juga. Semua baik konsep. Kalau memang kita pengen angkat musik daerah, ya harus selaras. Lo nggak paham film. Film tuh intinya ditonton. Kalau lagunya siapa-siapa, yo lah bayo, kita nggak bisa tetap nonton rom. Tapi kalau orang klik, lagunya si ini nih, yang mainnya si ini, gitu. Nggak gini lah, daripada kita berdebat. Nggak, kau salah, bukan masalah berdebat, kau salah. Namanya walaupun ini film pendek ini kan harus kita arahkan juga. Oke, kalau kita mau anggar-anggar kenalan, aku juga punya kenalan. Aku panggil juga kenalan aku. Coba. Aku telepon. Kok kenalan aku? Kalau misalkan wardrobe, pakaian, looknya kayak apa, dia kenalan. Kau tahu kan bapakku penjahit di Medan. Passion aku kali, Rong. Ya. Karena musik, bapak penjahit. Passion banget. Hidup dari uang bapakku menjahit. Oke. Sampai aku bisa merantau ke sini, ada di film. Dari uang bapakku menjahit. Aku bisa jahit online, mau lihat kok. Mana? Nih. Nah tuh. Cair kali ya. Oke. Kau lihat ini lagi nih. Online kan, online-nya. Iya ini dia portable sekarang. Tuh, nggak ada jarumnya kan? Coba tuh. Lagi. Snap. Ini kalau nggak di kamera nampak? Zoom tuh. Snap. Tuh, kok nggak paham, Rom? Nggak gini, tapi nggak berarti bapakmu penjahit, kau hobi musik Oh, enggak bapakku. Nggak juga. Nah, makanya. Masa yang bapak abang? Bapakku lah Buyung Taylor. Buyung adalah anak Buyung. Ini anak Buyung. Enggak mentang-mentang Pak Buyung itu penjahit, terus abang suka musik, abang udah musik sama fashion banget, nggak gitu. Udah dunia aku itu, Rom. Inilah sok-sok tahu kayak gitu. Kalau agak kenalan aku. Itu kan belum ngangkat kan kenalan-kenalannya kan? Belum. Ini aku udah pasti nih, aku datang kan kenalan. Oke. Aku jumpai di sini. Oke, ini dia aku datangkan kenalan-kenalan yang harus Pak Rido tahu. And action. Biar enak gantikan ya. Nah ini dia. Adalah. Ada efeknya. Waduh. Ini dia. Bang Rido. Kenalan-kenalan yang pengen ku kenalin ke kau. Sini ada Mas Hage Pak kan? Mas Yujin Panji dan Mas Nari Abi. Tahu kau mereka siapa? Tadi 3 orang yang aku telepon tuh inilah orang. Banyak kali cakapmu. Iya. Ini kan kuliahku dulu di London. Jurusan apa? Kami kuliah di Nilon, National Institute London. Nilon. Jurusan? Aku ngambil ayam. Kalau dia kan ngambil desainer. Ngambil fotografer. Oke. Nari yang tengah.
What's up, bro? What's up, bro? How are you? I'm good. Bener bang, bener memang satu angkatan. Ya, boy. Let's get a lot. Kita sering ke Old Trafford dulu, Bang ya. Mana? Old Trafford. Old Trafford. Tapi kan udah dibangun jadi New Trafford sekarang. Enggak Old Trafford lagi. Kurang British itu, kurang British. Kurang British. Apa tuh? British. Mas Eugene. Aku dulu di Kompas. Kompas kan dulu saya komika di sana. Aja. Naura Geng Juara. Apa? Iya kan dari Kompas, Bang. Oke. Iya kan? Oke. Itu kita pernah ketemu. Oke. Kalau Mas Hagai lagi, kemarin Apa? syuting di Jogja. Kemarin aku. Apa tuh? Gadis krecek. Jadi kemarin iya penjual itu. Apa? Apa namanya kalau di Jogja? Gudeg. Udah. Gudeg. Lu bikin gue lapar. Gadis krecek. Makanya Jogja. Sebenarnya setnya di Jogja bukan bang? Apa? Setnya emang di Jogja. Dikit. Dikit. Tapi aku riset. Ada Jogja-Jogjanya kan, Mas? Iya. Itu karena krecek kali ya, karena gadis krecek. Kalau Iya. gadis krecek aslinya di Semarang. Kayaknya Ya. lebih cocok gadis kresek deh. Gadis krecek bisa. Ada yang terapis kretek tapi beda. Ya ini kita udah sama 3 narasumber kita. Yoi. Ya sebenarnya memang ini kontak-kontaknya udah ada. Enggak, tadi Cuma kan. nomor aku yang dihapus orang ini. Oke lah. Karena yang betul-betul paham. Oke. Aku agree. Berarti aku sepaham kalau memang Pak Ridho ini kawan-kawannya. Iya nih, orang Berarti ini bukan banyak cakap ya? enggak lah, Oke. kenal. Kita kenal. Oke. Kenal kita. Jadi temanku nih agak bandel bang. Kami ini kan pengen buat film pendek daerah, ya kan? Terus sekarang udah masuk di mana aku pengen nyari reference musik-musik daerah tuh. Terus pengen looknya nampilin bener-bener daerah, cara wardrobe, penampilan segala macam daerah. Terus dia sok-sok tahu lah dia mau manggil Peter Pan lah, apalah. Aku bilang nggak kayak gitu. Mau bikin film tuh ya bukan berarti kawan kau Peter Pan, musiknya harus Peter Pan kayak gitu kan. Nah, mungkin harus dikasih tahu deh bang ke dia bang. Apa sih menurut kalian film dalam artian misalkan aku mau cari musik kan gitu. Film pengen ngangkat musik daerah, terus pengen ngangkat fashion daerah. Apa yang harus dijelaskan ke temanku nih bang? Biar kami nggak berantem nih. Kita ngomongin audio dan visual. Iya betul. Karena itu kan karya audio visual. Jadi ada audionya, ada visualnya gitu. Audio macam-macam ya. Baik itu musik, baik itu scoring atau efek-efek apa, dialog, ambience, dialog dan lain-lain gitu. Terus kalau visual macam-macam, salah satunya ya wardrobe, tata fotografi, lighting dan lain-lain itu namanya audio visual gitu. Jadi itu sebuah paket lengkap sih. Kalau ditanya mana yang lebih menonjol gitu, it depends what kind of konsep film. Jadi ada yang film drama, ada film musikal, ada film biopik gitu, film-film yang zaman dulu banget tentang kerajaan-kerajaan gitu, di mana terus kemudian fashion itu jadi yang paling utama gitu. Oh iya. Jadi tergantung nih gitu kan. Terus itu juga tergantung lagi eranya gitu kan. Misalnya kalau kita bikin syuting era film hari ini mungkin jauh lebih mudah karena pasti untuk fashion apa segala macam nyarinya gampang. Referensinya ada di mana-mana gitu. Yang penting relevan. Tapi terus kemudian kalau misalnya kemarin ada film-film yang tahun 80-an, 70-an gitu tuh agak PR ya. Karena Ekstra lah gitu. Karena kita tuh terutama Indonesia problemnya tuh memorabilia per era tuh nggak disimpan dengan baik. Jadi misalnya kita kalau bikin film perang nih tahun 40-an gitu, itu sering kali terjadi adalah bajunya tidak, maksudnya secara desain benar, tapi tidak ter-aging dengan baik sehingga akhirnya kelihatan artificial gitu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kalau tanya perbandingannya gimana, it depends on film yang kamu mau bikin sih gitu. Juga mungkin musik ya Mas? Ya begitu juga dengan musik. Musik juga macam-macam. Kalau misalnya film musik, kayak waktu itu aku pernah bikin film Naura dan Geng Juara, memang musikal. Jadi cerita itu berangkat justru dari musiknya. Jadi kita sebelum bikin film, bikin musiknya dulu. Musik udah jadi, terus kemudian liriknya udah jadi, terus kemudian kita mentransfer itu menjadi sebuah skenario. Oke. Nah dari skenario itu kita bikin lagi babakan. Kalau musik ini nanti treatment skenarionya kayak gini, adegannya kayak gini, koreografi kayak gini, bajunya kayak gini, situasinya kayak gini, kamera treatmentnya harus kayak gini dan lain-lain gitu. Nah kayak La La Land mungkin gitu kan, ya kan kayak gitu-gitu kan, it depends gitu. Jadi itu pasti musiknya akan lebih dominan karena film musik gitu. Gitu. Berarti kalau dari Mas sendiri yang kemarin si Naura itu nge-develop musik dulu berarti ya? Yes. Berarti dari pernah develop musik sampai akhirnya
post itu berapa lama, Mas? Setahunan kali ya. Setahunan. Ya, setahun lebih. Sampai itu udah postnya syuting apa udah picture Sampai ya kurang lebih setahun. Oke. Oh, malah musiknya yang memberangkatkan filmnya akan seperti apa? Yes. Makanya jangan sok tahu. Ini aku jelasin. Nih, oke. Dari Mas Hagai soal fashionnya, Mas. Kalau aku tuh basically kalau kita bikin film karya yang buat ditonton itu kan kita memanjakan mata orang sama kuping. Oke. Nah kalau bagian aku yang aku harus memastikan matanya dimanjakan gitu. Makanya kalau tadi kita berangkat dari musik sama fashion gitu, jadi memang karena audiovisual, jadi indera penontonnya tuh harus juga termanjakan kan. Nah kalau dari sisi fashion sebenarnya menarik sekali karena kalau tadi kamu bilang mau bikin film daerah gitu, Indonesia tuh kaya banget dengan berbagai sumber budaya, seni dan unsur kedaerahannya. Jadi ketika kita mau menceritakan sebuah daerah, segala sesuatunya kalau buat aku pribadi harus berangkat dari daerah itu gitu. Oke. Jadi kayak salah satu contoh yang aku kerjakan adalah Yuni. Oke. Filmnya Camilla Andini. Nah, jadi aku nggak belanja di Jakarta, aku belanja di Serang. Oke. Karena orang Serang belum tentu belanja di H&M. Iya. Jadi kalau aku pakein dia baju H&M, nggak believable gitu. Sementara ya akhirnya jadi selain nggak believable, artificial tadi, dan akhirnya kalau kita membuat itu dengan sudut pandang ibu kota atau orang yang Jakarta, unsur kedaerahannya atau otentiknya si universe yang mau di-create dari film itu jadi hilang gitu. Jadi memang kita harus selalu berangkat dari daerahnya. Dulu aku malah ini agak lari dikit, aku pernah dengar salah satu director pernah bilang, even aktor aja itu tuh kalau bisa pakai aktor daerah, why not? Karena setiap daerah memiliki aktornya sendiri menurut director itu. Jadi ketika kita berangkat ingin membuat sesuatu film daerah, kalau bisa semua elemen yang mau di-create di universe film itu memang berangkat dari daerah itu. Oke, itu. Ya, Bang Ridho jadi Pemain kita kan memang orang sana. betul. Iya. Memang orang sana. Oh, udah kayak gini baru ini di channel. Ini. Coba Kalau lah. tadi Mas Agai bilang, nggak mungkin di Serang orang beli H&M kan nggak relate. Kenapa harusnya beli apa tuh? Kalau di Arab kan Hadanim namanya ya. Iya. Jadi tergantung di mana kalau belinya. Gitu. Nggak, Mas Narya? Ya. Bro. Astaga. Kan kita Bang, Emang ada channel Bang, kalau- ini ya, Tantan Serang. iya. Kalau nggak terlalu akrab, tepuk aja di sini, Bang. Agak kolesterol gitu. Nah, ini tambahan dari Oke. sisi fashion film. Kalau besar kadang kayak tadi udah dibahas itu, fashion itu membantu karena kalau buat aku yang memang basicnya kerja di fashion itu sebenarnya banyak orang awam nangkepnya fashion itu cuma pakaian, Baju ya. fashion, tapi sebenarnya kalau kita kulik lebih jauh lagi, fashion itu adalah lifestyle sebenarnya. Apapun yang kita pilih dalam hidup kita ini lifestyle gitu kan. Mau kayak pilihan kita handphonenya Samsung atau iPhone, itu udah termasuk fashion. Sesuatu yang fashionable itu masuk ke dunia fashion lain kira gitu ya. Mau itu sekecil apapun. Jadi menurut aku ya sangat besar, apalagi film-film tuh kadang-kadang juga menceritakan tentang sebuah lifestyle gitu kan. Menceritakan sebuah, misalkan contoh kayak serinya Gadis Kretek itu yang kemarin disaling sama Mas Hagai juga gitu, itu kan juga menampilkan fashion pada zamannya itu kan. Dan selain harus autentik juga harus memanjakan visual sebagai penonton gitu. Jadi itu juga harus bagus gitu. Betul. Harus bagus, harus nggak boleh setengah-setengah. Kalau setengah-setengah juga nanti kayak, ih kok karakternya nggak keren ya gitu ya. Ya, ada yang jadi sisi komen orang ya. Ini nih. Sisi netizen kadang-kadang suka mengerikan ya. Betul. Betul. Cuma ya yang salah lagi kalau di dunia fashion itu memang lebih banyak creative freedom di fashion dibanding kayak misalkan di dunia komersil atau misalkan dunia film yang lebih general gitu ya. Jadi kayak kalau kita di fashion tuh kayak menurut aku kita bisa lebih bebas bereksperimen sih. Lebih bebas bereksperimen. Itu kata kuncinya. Karena gue percaya soal yang, misalnya kalian yang anak-anak fashion pasti tahu lah, you are what you wear tuh penting banget. Itu tuh so true gak sih? Betul. Ya. Mas Ya, beda gitu. nih, dari pakaiannya beda kan? Biar Ini bansos. Kalau aku tuh gini, jadi kayak aku
style yang jadi pegangan aku sekarang, lately ya mungkin 3 tahun terakhir, sebelum karakternya ngomong, Ya. aku jadi punya tugas penting untuk orang itu udah tahu karakternya seperti apa dari cara berpakaiannya. Identitasnya cuma Ya kan kadang-kadang kan film kan gak langsung mulai dari dialog. Betul. Ya kan. Betul. Jadi kayak ada adegan openingnya dia jalan di tengah atau kayak dia kelihatan close up. Itu kan orang harus judge dari what they wear gitu. First impressionnya pasti Iya, dia jadi kayak, pakai. oh misalnya kalau dia pakai baju gelap berarti dia orangnya agak gloomy atau apa. Jadi baju tuh tampilan luar tuh sangat mempengaruhi judgement orang di pertama kali. Karena aku tipikal yang karena juga berangkat dari orang fashion, aku selalu percaya bahwa we always judge the book by its cover. Oke. Jadi aku nggak percaya sama orang yang don't judge the book by its cover. Oke. We judge the book by its cover. Penilaian Mas Aga ini lihat dia pertama Oke, kali. ya aku pengen nanya itu sumpah. Kita kan baru pertama kali kenal Ya, di ini Mas kan- Agai. Aduh kayaknya jangan itu deh dibahas. Kalau pasti kan oh ini enggak apa. Ini dia Bansos. Ini mungkin tuh disclaimer dulu ya. dia ini kodamnya belum distrik ya. Ya. Teman-temanku sih aku elegan cool gitu. Wow, Kalau eleganku. menurut aku sih kamu cocok banget sama yang tadi kamu mau bikin film daerah kan? Iya, betul. Emang orang langkat sih aku bang. Iya. Sini nyari duit aja. Betul. Ya gitu Sekarang ya. masih ada Pokoknya kayak kita judge the book by its cover, kita judge the people by the clothes gitu. Jadi Ya, ketika karakter film banyak juga beberapa aktor yang aku pernah kerja bareng tuh juga kayak say thank you ke aku after shooting, kayak thank you banget ya baju kamu bisa memperkuat aku membawain karakternya. Gitu. Itu dari sisi pemain. Tapi kayak balik lagi tadi soal fashion is lifestyle sebenarnya. It's a bigger concept gitu, bukan cuma baju gitu. Jadi ketika poin kedua yang selalu aku percaya ketika aku sekarang bikin apapun itu, terutama film ya, yang lebih spektrumnya lebih besar gitu, bahwa being stylish itu bukan perkara orang itu level ekonominya kelas A atau ada di ibu kota. Jadi ketika kita membuat event tadi dibahas Gadis Kretek atau itu dibahas, aku tadi bahas Uni, ketika Uni level sosialnya mereka menengah ke bawah dan di suburb, bukan berarti mereka nggak bisa jadi stylish. Jadi kita yang harus ngulik versi stylishnya universe yang di-create seperti apa. Universe-nya Kretek berbeda dengan versi stylishnya universe-nya Uni. Tapi bukan berarti kayak, misalnya aku terakhir bikin Architecture of Love gitu. Di New York, ya of course harus stylish. Itu New York. Tapi kalau misalnya bikinnya di Serang, bukan berarti nggak bisa stylish. Level stylishnya yang berbeda. Kita yang harus kayak nge-custom gitu. Sebelum terlalu jauh lagi, aku pengen nanya, nggak tahu ya Mas. Aku ini bener-bener nggak tahu. Mungkin buat teman-teman juga yang nggak tahu bisa dikasih tahu kali. Apa perbedaan kostum designer, fashion stylist, wardrobe stylist? Apa semuanya sama atau beda? Sebenarnya yang membedakan kalau kostum designer sama wardrobe stylist itu kan lebih sering dikenal di industri audiovisual tadi. Oke. Baik itu bikin iklan, Oke. baik itu bikin film, Oke. bikin video klip gitu. Cuman kalau kostum designer tuh memang secara, karena aku nggak sekolah, tapi aku belajar mempelajari secara baca dan ikut beberapa workshop. Emang dia lebih besar fungsinya karena dia banyak membuat dari scratch gitu. Oke. Wardrobe adalah, kalau correct me if I'm wrong juga, dia bagian dari kostum design gitu. Jadi lebih teknis sifatnya. Dia lebih fungsinya lebih teknis untuk melaksanakan, merealisasikan proses kostum design jadi dipakai di produksinya gitu. Tapi kalau fashion stylist itu karena aku styling juga, itu memang lebih banyak dari itu personal atau itu fashion project. Jadi agak aneh kalau untuk kerjaan film disebutnya fashion stylist. Agak beda rumah gitu. Ya, kalau fashion stylist, kalau fashion stylist itu lebih mengikuti tren lah gitu. Ya. Lebih trendy, lebih fashionable, lebih fashion forward gitu kan. Domainnya aja sih yang beda sebenarnya. Domainnya beda ya. Itu. Jadi bukan level ya. Kalau gitu. costume designer atau wardrobe tadi, dia punya tanggung jawabnya memang hanya di project tertentu dia harus pull it off. Tapi kalau fashion stylist, dia punya tanggung jawab tadi terhadap fashion world-nya, jadi trennya. Jadi salah kalau dia mau melakukan sesuatu yang out of the trend atau kayak gitu-gitu lah. Agak beda rumah gitu. Iya.
kayak untuk sebuah film pendek sekalipun adalah dengan musik, dengan fashion yang kita relatein dengan yang mereka, yang relevan dengan mereka, itu jadi identitas kan ya. Untuk Minggu Mas Abe tadi itu bilang tuh sama teman-teman itu tuh. Oke. Jangan Langsung ke dengar dulu ya. Lanjut Pak Ado. Kalau ngomongin musik sama fashion, jadi kalaupun dibilang, kalau sebaliknya udah terjawab tadi ya, Ya. film perannya apa. Kalau kita ngomong porsi nih, porsi segala macam tuh perkembangannya tuh sekarang udah kayak apa? Misalnya kayak yang aku tahu nih, fashion film ya namanya. Fashion film itu mungkin pengaplikasiannya di film pendek itu masih belum ada yang berani nih Mas. Kayak di luar kan mungkin udah banyak ya. Di luar udah banyak. Bahkan festival film fashion juga ada ya Mas. Fashion film bahkan di semua kota di Eropa kayaknya hampir ada di semua film. Correct me if I'm wrong. Di Indonesia Cemiu with Jaxel Pride. Cemiu di Indonesia belum ada ya Mas? Belum ada ya sejauh kan? ini kan? Itu karena juga ya memang kalau dibandingkan dunia fashion sini apa dunia fashion di Eropa tuh skalanya berbeda lah ya. Oke. Di sini menurut aku dunia fashion itu masih sangat kecil dibanding kalau di Eropa. Di Eropa tuh kayak saking industri sangat besar, jadi the industry is also able to create all these different avenues juga gitu. Fashion film pun jadi lebih mudah diterima, orang lebih mudah mengerti, orang jadi industrinya sendiri tentang fashion film, dan fashion film itu pengaplikasiannya di Eropa atau di Amerika juga udah lumayan beragam gitu. Yeah. Kayak short film, even feature film kayak filmnya Tom Ford, Nocturnal Animals atau Neon Demon itu kan semuanya kalau kita lihat tuh sangat stylish gitu. Selain dari bajunya juga ya, dari penataan setting, dari lighting itu kayaknya berbeda. Ini kayak gue nonton iklan fashion tapi ada narasinya gitu. Itu kayak brand kayak Chanel kalau dia bikin fashion film kan bukan cuma bikin iklan kan atau bikin video. Mereka pakai Brad Pitt, mereka pakai Penelope Cruz gitu. Jadi emang serius project gitu. Serius project. Harusnya bisa ke arah situ ya film pendek ya. Sebenarnya udah, kalau dari segi fashion kan film pendek ini kan udah ada fashionnya juga ya. Cuma yang terlalu concern ke arah fashion belum ada ya. Iya, jadi belum terlalu berani. Apalagi dengan Mas Ade bilang tadi, di sana tuh ada budayanya yang mungkin baju daerah kan masing-masing ya. Cuman kadang-kadang ada yang kurang. Tuh, yang menarik menurutku gini, kalau kita ngomongin fashion ya, apalagi konteksnya Indonesia ya, kan very insightful ya. Kalau ngomongin fashion kan tidak melulu tentang apa yang lagi tren di dunia sekarang atau yang lagi relevan hari ini. The good things about fashion kalau ngomongin Indonesia gitu, dan good things about film apalagi film pendek yang maksudnya lebih punya kebebasan ya. Iya betul. Karena mereka nggak punya pattern yang harus begini, ada X1, X2 dan lain-lain gitu. Dan nggak ada target penonton. Ya, gitu. Sehingga akhirnya sebenarnya gini. Contoh katakanlah dokumenter film fashion Indonesia gitu. Indonesia itu tuh kalau ngomongin fashion, makanan dan lain-lain itu ada satu ngomongnya tentang gaya hidupnya ada. Iya. Tapi ada mitosnya. Iya. Ada mistisnya, ada religiusnya gitu dan lain-lain gitu. Bayangin aja gitu ketika kalian bikin film pendek tentang baju Dayak gitu misalnya gitu. Itu tuh dari ngomongin pattern, kenapa patternnya bikin seperti itu, kenapa color coordinationnya kayak gitu, kenapa makainya harus kayak gitu, kenapa sebelum makai harus dibikinin dulu dan lain-lain. Maksudnya ada ritual, ada cerita tentang ritual. Kalau ngomongin ritual tuh ada ngomong tentang religinya, ada mitosnya, kepercayaan, belief-beliefnya, ada mistiknya, adat dan lain-lain gitu. Jadi tadi yang teman-teman bilang maksudnya fashion is not only about baju yang lo pakai gitu, tapi narasi, cerita, stories, gitu. Insight itu banyak banget. Jadi kalau ngomongin Indonesia nih film fashion, iya Sabang sampai Merauke itu baju Aceh sama baju Papua beda banget, baju Manado sama kan banyak yang bisa kita gali. Iya gitu. Bagaimana misalnya kayak orang Jawa tuh, saya geng Solo atau apa gitu, bagaimana mereka harus pakai kemben, harus ada ritual-ritual, garis kreatif, lah gitu, sebagai ada ritual-ritual yang harus diikutin semua runutan-runutannya, cara duduknya dan lain-lain. Motif-motif tertentu yang bisa dipakai. Iya gitu. Kayak pengantin Jawa tuh ada paes-paes. Tata krama gitu. Tata kramanya ya. Jadi kalau ngomongin Indonesia tuh ya. Iya, kind of maksudnya bahwa Paris, Itali dan lain-lain tuh wow gitu ya, gitu. London is always wow gitu. Tapi juga Indonesia punya yang kayak begitu, sehingga terus kemudian kalau ada satu sutradara atau penggiat kreatif yang bagaimana mentransfer tuh budaya-budaya fashion yang Indonesia punya terus kemudian jadi ke yang relevan hari ini, kan
Itu juga sih, it's also the matter of how to package all these traditional things yang kita punya sekaya tradisi Indonesia begitu kaya, tapi kita bisa nge-package itu untuk international market dengan packaging yang lebih gaya, lebih stylish, dan bisa, let's say, gue firm believer of think apa istilahnya? Act globally, think locally. think Act locally, locally, think globally. Nih, pemanasan global belum tentu ke lokal. ya kurang lebih. Sebenarnya kalau kayak ngebahas fashion, maksudnya kayak film gitu, aku tuh dari dulu banget tuh memang selalu kayak ada masanya aku kayak gue mau milih kerja di fashion apa kerja di film ya. Tapi aku ada masanya kayak oke, gue coba deh, gue bisa jalani dua-duanya nih kayaknya. Jadi kayak tetap tap di fashion, tapi juga tetap justru bawa fashion itu ke film, atau sebaliknya bawa film itu ke industri fashion gitu. Jadi kayak ya, akhirnya kayak ternyata bisa kok hidup di dua industri secara bersama-sama gitu. Nah, dan jadi poin tambahan karena kita jadi punya sudut pandang yang berbeda kan ketika kita lagi mengerjakan yang sisi yang sini atau sisi yang sini gitu. Nah, kalau kita ngebahas tadi soal culture, kita ngebahas tentang kekayaan Indonesia gitu. Sekarang makin kesini aku jadi makin senang karena satu di film, ya nggak mas, orang tuh jadi lebih punya conscious, orang pengen bikin filmnya stylish. Yes. Ya kan, pengen bikin valuable gitu. Jadi akhirnya sesuatu yang Indonesia masih banyak yang sukanya drama-drama, remaja dan lain-lain, tapi banyak sekali juga yang pola berpikirnya udah jauh dari it's just a rom-com atau kayak cerita-cerita ciklit gitu. Jadi kayak ada unsur culture-nya, ada yang sesuatu gaya hidupnya mau digarap lebih dalam, bukan karakterisasinya juga lebih deep gitu. Terus akhirnya juga membutuhkan konsep lifestyle di dalam cerita gitu lebih besar gitu. Kayak misalnya kayak balik lagi tadi, kalau lebih culture ngebahas kretek gitu, gadis kretek, itu jadi sesuatu yang kayak mungkin jadi benchmark karena secara tontonan bisa diterima, tapi showcase budayanya tuh juga dapat gitu kental gitu. Jadi secara kontemporer juga dan kontemporer. Nah emang pendekatannya pun kontemporer karena ceritanya fiktif kan. Nah aku ketika pertama ditawarin sebenarnya agak takut karena aku lumayan tidak pernah membuat film periodik. Kalau biopik aku agak nggak berani karena butuh riset yang pakem banget. Tapi aku menawarkan, kalau lo mau bikin ini jadi kontemporer, I'm in. Tapi kalau mau jadi klasik, tradisional, mungkin gue mikir-mikir dulu. Karena kalau salah, jadi bumerang. Tapi ketika kontemporer, jadi salah ketika cuma modern. Karena kontemporer itu tuh kita harus ngerti tradisionalnya, tapi kita harus dengan package yang dan modern. Kalau cuma modern aja, atau tradisional aja nggak jadi kontemporer. Iya, betul. Harus kadang-kadang misalnya di film pendek nih sebenarnya udah ada ya. Apalagi festival musik juga khusus di sini film screening udah ada ya kalau di Indonesia ya. Nah, di film pendek itu tuh bahkan sebenarnya mereka bisa tuh ada referensi lagu-lagu daerah yang mungkin orang nggak tahu sampai gimana. Filmnya jadi bercerita tentang kayak behind the scene gitu, Mas, behind the song-nya gitu kan. Tapi udah ada tapi belum terlalu banyak kan kalau di daerah ya ngelakuin ya. Rock, kalau hitunganmu berarti. Jadi kebetulan anak daerah aku ya. Iya maksudnya kayak. Iya. Harusnya kan bisa jadi narasi yang bercerita. Bahkan kayak kita di Medan ya itu kan sangat kaya banget yang bisa dikulik sebenarnya. Tapi memang belum banyak. Belum banyak ya. Sayangnya di situ. Terutama film pendek. Film pendek belum banyak. Iya. Jadi pertanyaannya apa nih? Aku bilang bukan cuma aku. Itu juga pertanyaan gue. Pertanyaannya apa? Bridging kan? Makanya aku kembaliin. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan apa statement tadi? Tadi lebih pernyataan sih daripada pertanyaan. Nah, aku meneruskan pertanyaan yang sebelumnya. Berarti untuk mas-mas sekalian, kalau bisa ditarafin atau apa ya? Saat ini sudah sampai mana nih film fashion atau film musik dan fashion di Indonesia? Oke, kenyataan nih, kalau aku kan selalu bicara dari point of view sutradara ya, aku sutradara gitu. Jadi kalau ditanya sejauh mana sih demand-nya sekarang tinggi banget. Bahwa habit orang nonton itu kembali wow. Dulu kita tuh sempat agak-agak overthinking, paranoid ketika pandemi. Kita takut banget setelah pandemi ini apa yang akan terjadi dengan industri kreatif ya pada umumnya gitu. Salah satunya film akan ini nggak ya flop nggak ya akan segala macam. Tapi ternyata enggak loh. Justru sekarang pencapaian komersial
industri film tuh malah beyond. Dulu tuh dapat angka 1 juta tuh kayaknya susah banget gitu. Sekarang tuh kayak film ini 1 juta sih, walaupun tuh masih didominasi sama horor ya gitu. Tapi kalau kalian lihat pun juga maksudnya film-film horor aja juga banyak tuh yang menampilkan insight-insight lokal ya. Ya kan, kultural. Jadi dia masukin budaya ini, budaya apa tuh yang tadi mitos-mitos daerahnya. Mitos-mitos daerah gitu. Jadi demandnya lagi tinggi. Nah balik lagi tadi soal musik gitu ya. Ini ada satu film yang aku lagi garap tuh justru berangkatnya dari naskah kayak doa-doa orang Aceh gitu. Jadi jadi itu dia orang Aceh tuh ritual gitu ya. Iya, ritual gitu. Jadi doa-doa itu tuh yang menjadi skrip kita sebetulnya gitu. Jadi kalau tanya makanya menarik banget gitu kalau sebenarnya bisa nggak sih dari daerah-daerah gitu. Nah, aku selalu bilang nih setiap kali jadi pembicara di daerah-daerah gitu, nggak harus ke kota-kotaan kok gitu. Please deh gitu. Karena yang paling tahu matahari terbenam yang paling keren di daerah kalian itu cuma lu gitu. Lu yang tahu kapan pasang surutnya yang paling ngerti. Kayak tadi kalau bahasa kamu tuh kan pas Yuni gitu. Kalau Yuni didandain pakai H&M, I'm pretty sure pasti fail gitu. Dia harus yang di pinggiran-pinggiran gitu kan. Kalau thrifting literally belanjanya di pinggiran gitu. Kalau thrifting ya thrifting ala mereka tuh kan gitu. Karena itu akan jadi genuine gitu kan. Jadi benar-benar organik gitu kan. Nah, begitu juga dengan bunyi-bunyian gitu. Jadi beda tapi ketika kemudian filmnya jadi film yang kontemporer gitu, yang avant-garde gitu, yang bisa apa aja gitu. Tapi kalau misalnya memang kita ngomongin soal local pride gitu, rasanya sih nggak akan pernah habis sih gitu. Cuma yang sering terjadi adalah gini, we trying hard to be anak kota, we trying hard to be trendy, we trying hard to be somebody and does this and that. Padahal secara kemampuan teknis belum sampai itu satu gitu ya. Kemampuan finansial juga nggak ada gitu. Jadi kan gitu. Mahal, ya. Terus kemudian yang terakhir mereka nggak sadar sama yang namanya aset lokal. Nah itu aset lokal tuh yang sebetulnya yang harus gitu. That's the huge that they have gitu. Iya. Soalnya kita yang di kota aja nyari inspirasi sampai ke daerah. Gitu. Karena kayak bahkan ada tiba-tiba waktu kita lihat film-film luar ataupun iklan-iklan luar, kadang-kadang lah kok ini di highlight malah sama mereka yang highlight ya, dari bajunya kita, makanannya kita, semua stylingnya kita. Gua juga udah bilang sama teman-teman gua di daerah, buset gua mah, udah gua kasih tahu sama teman-teman gua, buset gua mah, gak perlu, bisa kita buat di sana, gua bilang dah. Gak pantas kan ngomong lu. Itu yang terjadi kalau misalnya ada pemain yang sok Jawa jadi sok di Jawa-Jawain. Iya, benar, tidak organik ya. Sebenarnya kan kayak apalagi kalau sekarang produksinya banyak sekali. Aku setahun aja mungkin bisa dapat 2 atau 3 judul yang unsur tradisi atau kedaerahannya kental. Gak cuma Jawa ya. Apapun gitu. Bisa daerah manapun. Dan kalau misalnya sekarang, misalnya kayak di lokasi syuting film, ini tuh juga kayak kalau dulu with all due respect, orang-orang tuh pasti kalau nggak lulusan IKJ, lulusan mana, lulusan ibu kota gitu. Mandong gitu. Atau sekolah di luar gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak ada anak isi Jogja, ada anak GFI di Jogja, ada anak isi Padang, ada sekolah. Ada yang nggak sekolah, ada yang dia benar-benar otodidak ngikutin. Jadi banyak banget gitu dari berbagai daerah, dan sebenarnya kekayaan sumber daya manusianya itu yang harus dimaksimalkan kan untuk kayak memperkaya karyanya gitu. Itu malah bahkan film pertamaku dulu tahun berapa tuh Mas? syutingnya deket Kretek. Moon Island. Oh, Moon Island. Tahun berapa? Moon Island. Sudah Magelang. Kita setinggal itu di Muntilan kan. Oh nggak baik nggak. Jadi skenario yang kita bikin itu gitu. Kan yang bikin dalam bahasa Indonesia gitu. Penulisnya aku sama temanku gitu. Dan kita orang Jakarta gitu, yang lahir besar di Jakarta. Terus tiba-tiba kita mau nyeritain tentang orang Muntilan. Ada dialek-dialek yang kita nggak tabu. Gitu. Walaupun my dad dari Muntilan, from Moon Island. Cedak Magelang. From Moon Island gitu. Nah, akhirnya tuh begitu skrip itu jadi, itu kita serahkan ke anak muda di sana. Lo baca dong dialog-dialog mana yang harus dikoreksi gitu dengan bahasa-bahasa dialek-dialek tanah lokal gitu. Aksen-aksen dan dialek-dialek lokal ataupun bercandaan, misalnya kalau
slang-slangnya Ya, gitu. slang Kayak, lebih. Ada lah ya. apa tadi lo beda dalah apa tadi? Adalah. Gitu. Dalah tuh ada maksudnya Muntilan tuh. pakai lead dia Mas biasanya. Mas semua ada lead. Nah, ada leadnya di ujung. Masa? Kali. Enggak lah gila lo. Itu mah kalau kalinya gitu mah bukan muntilan dong, itu ngapak dong. Apa gila lo. Enggak lah. Pak Dik. Tapi intinya bagaimana terus kemudian the very inside local itu harus hadir di setiap karya yang kita bikin tentunya gitu. Jadi nggak bisa lu mempersepsikan bahwa Muntilan itu kayak orang Jakarta. No way man, no. Iya, sama-sama. Itu kayak mungkin tadi baju Yuni belinya di Serang. Serang, kayak gue bahasa ini gue harus balikin ke Muntilan. Jadi ide yang kita bikin, kita balik lagi ke Muntilan, mereka yang mengkoreksi terakhir. Sebenarnya menariknya bikin film daerah dan mengangkat cerita daerah tersebut, kayak even di Uni pun kayak akan ada orang dialect coach-nya. Ya, betul. Iya, Yang selain dia mentranslate dialog-dialognya dari yang otomatis kan yang nulis pasti nggak mungkin pakai bahasa daerah kan. Iya. Jadi ditranslate dengan bahasa sehari-hari yang sesuai konteks ceritanya, kemudian juga dijagain. Yang menarik adalah ketika kita harus bekerja sama, jadi saling belajar sama filmmaker atau talenta-talenta di daerah gitu. Iya. Betul. Gitu, betul. Uniknya Itu juga. ya, berarti itu kan juga istilahnya apa sih, itu pentingnya sebuah riset. Ya. Project apapun kan gitu. Kalau aku from believer, kalau misalkan lo tuh nggak bisa cuma riset cuma lewat Pinterest atau lewat YouTube atau lewat Oke, Google. Wikipedia Wikipedia doang. ya. Lo kalau misalkan lo membuat sesuatu gitu tentang Jogja atau misalkan tentang Solo atau tentang daerah kalian masing-masing, Ya minimal jumpa Gibran gitu kan. bahas tentang batik, kayak lo ke pembatik, kayak lo ke para pembuat batik itu lo sentuh lah itu batik. Iya. Lo pelajari itu sejarah batiknya bagaimana. Jadi semua yang nanti hasil riset ini akan membantu untuk membuat karya itu menjadi lebih otentik dan sangat apa ya, menonjol lah. Ya karena kan sebenarnya karena karya itu adalah karena kita sebagai kreator harus merevisualisasikan sebenarnya kan cerita tersebut. Kalau kita aja nggak ngeliat, kita gimana mau bikin itu jadi visual yang enak dilihat sih? Ya kan? Jadi kadang-kadang emang kita perlu ke pasar, ke daerah, kemana gitu. Tapi kulturnya hari ini chat GPT doang, gimana riset? Mas Yujin kalau misalnya pernah ada satu proyek di daerah, ada yang kulik juga atau kompos juga musiknya pernah juga Mas? Iya ya, bukan cuma musik loh, bunyi-bunyian. Musik itu kan semua bunyi musik yang ini. random pun ya? Ya pasar di Muntilan sama pasar di Tanah Abang kan pasti beda. Beda. suaranya. Ya. Di Tanah Abang pasti akan banyak bunyi Banyak suara. orang Atau suara orang marah-marah. Iya, tuh orang marah-marah. Di Ya. Muntilan nggak ada suara itu ya. Ya minimal jual salak pondok kalau gitu. Muntilan. Ya. Jadi musik tuh salah satunya itu apa namanya ambience yang kita jadi. Kalau ketika kita riset tuh secara visual bukan cuma sekedar tadi ya baju apa sekedar tadi bagaimana cara pakai baju, kenapa baju itu, kenapa warna gitu, karena di beberapa daerah ada warna-warna yang dominan gitu kan, jadi kita nggak bisa melawan itu, Ya, gitu kan, gitu. Terus ketika terus kemudian kayak datang ke daerah itu ke ini ada kali, suara kalinya tuh gini kalau lagi hujan begini, kalau lagi nggak hujan begini gitu, karena kan kalau Muntilan tuh aliran dari Merapi gitu kan. Nah kayak gitu-gitu kan. Terus akan ada suara apa-apa lagi sih burung Sungai Progo itu ya. Kali betul. Progo. Dan lain-lain gitu. Itu akan berimpact kemanapun gitu. Terus sama misalnya kayak bajunya sama tapi cara makainya beda. Itu juga sama memperlakukan fashionnya itu sendiri juga itu akan mempengaruhi mempersif manusia ini tuh lahir di mana, besar di mana, dan manusia seperti apa gitu. Kadang-kadang kayak jangan sampai kita jadi punya tanggung jawab lebih besar sebagai filmmaker gitu. Jangan sampai ketika kita mau merepresentasikan sebuah daerah, malah ceritanya hasilnya jadi jauh sama daerahnya. Betul. Jadi kayaknya daerah gue nggak gitu deh, kayaknya ngomong gue nggak gitu atau baju gue nggak gitu. Sebenarnya pengen lihat daerahnya itu karena rindu daerahnya. Oh begini. Jadi kita harus hati-hati dan emang harus precise banget tadi riset dan lain-lainnya supaya orang daerahnya tuh malah jadi happy karena daerah gue dipotret dengan sangat baik gitu. Iya. Ya kayak misalnya kayak pakai aku tuh ada satu kesalahan waktu aku bikin kreatif cuman nggak ada yang ngeh. Jadi Apa tuh, kayak batik Parang itu kan Episode berapa tuh? Enggak Mas, jangan. Nanti Mas. Nah, kan juga nggak ada paket hari ini. batik Parang itu kan memang sangat maskulin tapi bukan berarti tidak bisa dipakai perempuan. Cuman arah batiknya tuh berbeda. Arah motifnya. gininya. Gitu. Jadi kalau dipakai laki-laki itu dari kiri ke kanan turunnya. Tahun ya aku nih. Kalau cewek dari kanan ke kiri. Nah ada satu kali tuh aku pakai yang kejadian tuh salah Arahnya. itu. Untung sempat diganti gitu. Tapi ada satu shot sebelumnya tapi untung gak kelihatan gitu. Nah itu kan harus hati-hati. Kita aja tuh udah riset aja masih
Iya, kadang-kadang masih ada gapnya ya. gitu. Nah kalau kayak hal-hal gitu terjadi sering atau tidak diawali dengan riset yang baik, makin lebih salah kaprah kan. Bahkan ganti kapak nanti nggak tahu juga kita kan. Tiba-tiba berubah dia. Gitu. Ya pokoknya apalagi kalau hubungannya sama batik gitu ya. Aduh salah-salah tuh. Yang benar tadi netizen ngejudge-nya lebih jahat daripada Di daerah lain malah ada yang kalau yang warna ini tuh yang pakai bukan kita. ya motif tertentu juga ada. Iya, motif tertentu juga ada. Misalnya kayak motif yang di Jawa di event di Sumba gitu. Iya. Ada motif ini cuma bisa dipakai laki-laki, nggak bisa dipakai perempuan. Aksesorisnya juga atau gitu. strata. Atau strata sosial tertentu gitu. Yang Bahannya juga gitu. Untuk cuma untuk seremoni tertentu. Itu juga Kemarin betul. dia pesta Batak ulus nikahan dia pakai ulus kematian. Oh iya tuh, banyak yang juga kesalahan gitu. Kemarin pesta Batak harusnya pakai motif gorga, dia pakai motif penipuan. Ada juga saya kan. Iya. Oke, kalau kita pertebal ya, Mas, mungkin bisa disemangati teman-teman saya di sana. Ya, tipsnya kayak Ya, bagaimana mungkin teman-teman daerah bisa menumbuhkan rasa sehingga ekosistem ketika mengangkat film tentang cerita daerah, kita bilang musik daerah atau fashion daerah, bagaimana Mas supaya mereka semangat nih? Iya. Kalau kita pertebal dari Mas Arya mungkin dari Enggak, kalau dari Mas Arya yang jawab Mas Arya. Mas Arya, oke. Oke. Ya, oke, dari Mas Arya deh. Biar teman-teman kita semangat, Mas. Enggak riset, cari tema yang karena kayak cerita daerah atau misalkan kebiasaan daerah masing-masing itu banyak banget yang bisa diulik. Cari yang menurut saya, menurut kalian semua tuh yang suatu tema yang berasa yang bikin jiwa kreatif kamu tuh bergetar. Otomatis sesuatu yang sangat membuat lo interested itu akan membantu membuat sebuah karya yang insya Allah akan spesial. Apalagi buat diri lo sendiri sebagai kreator gitu. Bahkan kenanya lebih dalam tuh ya. Lebih kena jadi sesuatu yang benar-benar gue passionate about. Iya. Itu pasti akan membuatkan karya yang bagus. Balik lagi semuanya sebuah karyanya ada sebuah kejujuran ya sebenarnya. Iya. Jangan kayak kita ngerasa biar gini tapi kita nggak jujur. Jangan gitu langsung ngikutin tren orang, kayaknya yang di luar, yang di Jakarta tadi lagi tren bikin apa gitu yang keren gitu, gue ikutan, enggak, jangan. Iya. Benar-benar sesuatu yang passionate dan mencintai itu. Apalagi plusnya mereka di daerah itu, Mereka yang sangat paham. iya mereka yang sangat paham, mereka yang harus kulitnya kayak apa dalam sekulit-kulitnya ya. Apalagi kalau director ya, aku selalu percaya dan selalu lebih menyenangkan bekerja sama director yang tahu mereka mau ngomongin apa. Oke. Mereka mau ceritain apa. Dan biasanya kan itu balik lagi personal kan. Ya. Tentang pengalaman personal, tentang culture personalnya gitu. Malah jadi pelajaran buat kita juga ya. Kayak Iya. saat itu kita ke daerah, ternyata kayak gini tuh dulu gini gitu. Kayak, Jadi media edukasi. Iya, jadi teman-teman yang mungkin jadinya Mas Agi pakai juga malah sangat interesting dengan daerah-daerah lagi karena pengen tahu kitanya jadi belajar juga ya dari mereka ya, sangat-sangat jauh ya. Berarti dilanjutin Mas Hagai buat menyemangatin teman-teman di daerah. Kalau aku sih kayak kalau buat teman-teman di daerah, aku selalu percaya semua daerah tuh talentanya sama besarnya sama di kota besar gitu. Jadi jujur aja dalam bikin sesuatu, jangan berusaha jadi orang lain. Sama cari yang paling dekat sama kehidupan kalian, itu pasti akan jadi sesuatu yang menarik. Karena banyak sekali orang di luar sana, gak usah di kota besar maupun di luar dunia, itu pengen ngeliat apa sih yang spesial dari daerah kalian. Gitu. Oke. Tetap lagi-lagi jangan terlalu jauh dari kalian sendiri. Jujur, ambil yang dekat, tapi bisa mereka bikin mungkin ngebungkusnya relate biar bisa dinikmati semua. Universal. Dari Jakarta ngeliat, ternyata begini. Sebenarnya di sini ada, tapi namanya beda. Oke. Mas Yujin. Kalau apa ya? Aku percaya bahwa kalau orang-orang kreatif tuh bikin ide keren itu gampang lah. Itu jago-jago semua. Ya. Bikin ide yang wah gitu tuh menurutku it's easy for us gitu. But gitu. Nah, but-nya nih gitu. Tapi bikin ide tuh yang doable dan possible dieksekusi. Karena kalau enggak lo cuma masturbasi doang gitu. Lo cuma onani doang gitu. Itu bahaya gitu. Nah, sehingga akhirnya biar kamu nggak cuma masturbasi dan onani doang gitu, kalian harus sadar aset gitu. Jadi berangkatlah berkarya dari aset yang kalian punya. Jadi gampang gitu. Jadi bikin karya tuh yang doable dan possible gitu. Kalau asetnya lo punya ini, ya lakukan itu. Itu satu gitu. Sehingga akhirnya terus kemudian aset itu tadi balik lagi risetnya jadi pasti lebih mudah karena lebih hari-hari. Terus kemudian jadi karya lebih jujur gitu. Dan kemudian lo nggak masturbasi, karyanya akan nyata gitu. Ketimbang
lo maksa-maksain gitu jadi orang lain tuh gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, yang selalu aku bilang sama teman-teman di daerah tuh adalah gini. Kayak tadi kamu bilang orang di daerah tuh keren-keren, jago-jago. Ya. Problemnya cuma satu. Apa tuh? Confident. Ya. Oh, gitu. iya. Itu yang kalah sama orang kota gitu. Orang Jakarta tuh mungkin bisa jadi nggak sejago kalian gitu, tapi kita jagoan jualan gitu. Iya, Jadi kita jago mengkonvince Kita orang. jago meng-fake it. Iya kan gitu. Semua Oh, jago sini jadi dia pemasaran. anjing jago nih orang anjing jago gitu. Padahal biasa aja gitu. Nah orang daerah ngelihat kita begini langsung gitu, langsung culun duluan gitu, langsung gitu. Jelas. Itu jadi masalah percaya diri tuh jadi penting banget. Oke. Confident. Confidence. Sama. Tinggal di kampung itu nggak harus kampungan. Betul. Tinggal di kota itu nggak perlu kampungan. Orang kampung tuh nggak harus Iya. kampungan ya, gitu. Banyak orang kota yang kampungan juga kalau Lebih banyak sih. Itu dia. Orang kota yang desa tuh banyak. Apa kamu bilang lu kampungan kan? Negeri depan ayam negeri mah yang kampung mah. Iya. Iya. Nah, Apalagi semua informasi sekarang is on your fingertips gitu. Nah, Kayaknya itu kayak dah. semua orang Iya. juga sekarang udah punya namanya smartphone ya. Iya. Ngomongnya sekarang. kalau mau riset udah tahu tempatnya kemana gitu-gitu ya. Asal jangan terlalu bersahabat sama ChatGPT aja sih. Iya. Wah, Agak. Iya, 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 iya. Kayaknya ChatGPT udah paling tahu. Mas saya juga. Yudin nih, Ya. ngomongin masturbasi nih Mas. Enggak mas, bukan. Kita musik dan fashion. Bukan ngomong masturbasi. Jangan Beda ditusuk, sesi, Mas. beda sesi. Jangan ditusuk itu. 40 menit dan cukup tuh buat Ramadan. Harus manggil dokter Boyka. Beda, Kan mau beda. menang dokter Bika tadi. Beda. Beda Beda tema. Jadi tipsnya, Ya. ya tadi itu ada masturbasi. Istilahnya diksinya Udah. masturbasi. Mas, lagi jalan buat film tentang Aceh ya, Doa Aceh. Akan tayang kapan kira-kira? Oh itu masih banyak. Ini mungkin kita akan. Aceh mana dulu? Aku kebetulan. Oke, kebetulan dia Aceh pernah makan pisang saleh. Banda, Ini Gayo. bukan di kota Aceh ya, tapi tentang itu tadi, tentang Doa. doa itu. Oh, Ya masalah di sana. Syuting nanti di Belanda. Oh, Di Belanda. gitu. Orang Aceh Belanda. ada. Anda jual pisang saleh ya. Namanya Van Mael namanya. Ini akan tayang Oktober mungkin episode ini. Itu dari lagi proses apa? No. Belum apa? Belum. Masih jauh ya, masih. Panjang. Masih Itulah, develop ke musik berarti ya. Ada Kurang lebih gitu ya. masih sesuatu riset yang dalamnya tadi. Kalian itu nanti mau bikin film tentang mental health. Mental health. Ya. Joker Oke. tidak. Isu-isu kalian. Berarti bisa masuk nih mereka berdua aja. Cocok banget dong. Oh ya udah tadi kayaknya calon-calon buat di riset nih. Ini tayang Oktober akan tayang itu mas belum ya? Mental health masih belum. Ya? Oktober tuh tinggal berapa bulan lagi loh. Oke belum berarti. Nggak tahu kan saya bisa promosiin. Ada yang beli promo. Promo jualan? Terus Mas Narya juga katanya sedang banyak brand-brand TVC yang dikerjakan. Itu Oke. juga sebenarnya celah ke film pendek kadang-kadang masih malu tuh. Brand bisa masuk nggak ya? Kan taunya didanain tuh dari sponsor ke segala macam. Padahal kan sponsor itu nggak melulu dana kan. Nggak perlu datang. Iya, jadi kita bisa mengarahkan ke mereka. Ada pekerja-pekerja seni atau perajin-perajin tradisional yang bisa mensponsori bajunya itu kan juga sebenarnya sponsor kan. Yang harus berani sih, sebenarnya juga di industri ini jadi kreatif paling penting juga adalah networking sama kolaborasi gitu. Jadi jangan malu-malu kalau mau approach orang. Iya, Siapapun misalkan lo suka, aku pengen pinjam bajunya dia, coba aja dulu. Iya, itu juga jangan pernah malu. Tadi jangan Masturbasi. kekurangan percaya diri. Oke. Jitak Percaya juga diri. ya. Percaya diri. Jadi yang pertama tadi masuk diri harus 4 Percaya diri, confidence, confidence sama jujur, jujur sama Jujur. networking juga. Kolaborasi. Kolaborasi. Kolaboratifnya. Sama tadi benar ngomongin kolaborasi kita juga nggak bisa gengsi sih hari ini. Iya Jadi ya. kayak kita juga kayak jangan mentang-mentang gue orang film, gue orang. Jadi kayak emang harus kolaborasi. Harus kalau perlu lintas industri gitu. Ada mungkin orang-orang musik yang nggak pernah ngerjain film, kalau menurut kita bagus banget buat karya film kita, tarik gitu. Malah itu kadang-kadang hidden gem tuh yang kita nggak tahu-tahu. Ya gitu. betul. Kamu tau gak di filmku yang 22 menit itu ada salah satu pemain teroris tuh. He is not an actor at all. Tidak Oke. aktor sama Dia sekali. dia tukang ojek gitu. Ojek? Dia ojek gitu. Dia tinggal dekat rumahku. Mukanya muka bandit banget emang gitu. Terus kebetulan dia seneng banget nembaknya Sniper? apa sih? Bukan nembak ke hutan kayak gitu. Oke. Dia berburu gitu. Terus dia kan kita training kan gitu kan di Kelapa Dua sana gitu. Dari semua aktor-aktor termasuk Bayu nya gitu. Yang paling jago dia gitu. Ya, Pak. Dan begitu kita tampilin dia sebagai muka itu gitu. Ini yang paling belief gitu.
Nah, Jadi maksudnya itu kolaborasi gitu ya. Kadang-kadang Iya. not necessary harus yang benar-benar true actor apa segala itu masalah insting pekerja kreatif sih ya Iya. gitu. Itu aja sih. Gue kira mau ditransfernya gitu. Gue yakin makanya pasti suatu hari atau pernah bahkan gitu advisor kamu justru orang-orang yang Iya. non orang-orang fashion ya sih gitu ya kan Iya, gitu benar. pasti gitu. Kita butuh dapat insight itu tuh. Nah itu kolaborasi menurutku. Mantap. Ini balik ke karakter kita lagi. Berarti bener dong Bang, kalau aku punya teman-teman yang jago main musik di daerah, bisa dong aku libatkan ke film. Harus justru. Itu nggak perlu panggil Peter Pan lagi. Udah jelas aku datangin mereka. Peter Pan jahitan memang beda. Iya. Dia kan Gitu. networknya gimana ya? Emang masih ada Peter Pan ya? Peter Pan jahitan itu. Itu. Udah bener kan aku datangin Beda mereka. Peter. Oh, beda Peter ya. Sudah bener kan aku datangin mas-mas ini untuk ngejelasin ke Bang Rido bahwa Networkku juga banyak, tapi itu nggak LBP kan itu lumayan. terlalu jauh. Ingat tadi Bisa katanya. Blackpink. Nah, kan Makin jauh LBP lu. Bisa tapi itu Karena bisa. disebut. Ya, nggak apa-apa kan tulangku. Oke, Aman. berarti Serangga. tipsnya keren-keren juga nanti bilang sama teman-teman. Ya, itu. Dan tidak usah terlalu jauh lah. Iya. Nggak perlu ke Jakarta. Tadi Aku aja mau balik. Iya. Yang main kalau perlu tetangga kamu Iya, cari yang makanya. Dan dekat. yang dibilang Bang Arya, bisa digarap apa aja film action. Karena perlu sih di Jakarta. Perlu. Karena the real battle is in here. Betul. Oke, nih. Kamu nggak Ada baru lagi berarti. Oke, perlu ke Jakarta. Kita masuk dulu ke Jakarta. Kan maksudnya you can do whatever kamu di mana bikinnya, tapi you bring it here. Oh iya, Karena benar. itu bisa jadi literasi buat teman-teman di Jakarta. Itu satu. Terus kedua, the real battle is in Jakarta. Kenapa? Karena banyak banget festival-festival keren. Ya. Adanya di sini. Oh iya betul. Terus di Jakarta itu most probably juga mulutnya agak sampah-sampah gitu. Iya. Sehingga Musik akhirnya juga bukan dari situ. akan terlatih Iya, ya situ. jadi masalahnya Mentalnya ya? Iya, mental gitu. Jadi selain mental terus kemudian kadang-kadang genuine comments tuh terjadi juga di kota besar. Oke. Bukan hanya di Jakarta, di Betul. kota besar di seluruh dunia karena memang kompetisinya sekeras itu sehingga Ya. akhirnya apapun yang kalian bikin di daerah bukan berarti terus kemudian di sini paling valid tapi bisa diuji di sini gitu. Ya. Karena industrinya ada di sini semua. Oke. Kayak misalnya kita tuh tadi kan yang dibahas kan semuanya kan unsur kreatif, tapi ada unsur teknis kan. Ya, Nah kadang-kadang kita nggak bisa bohongin bahwa kayak kita yang kerja di Jakarta, kita mau upgrade teknis kita tuh ke kota lain, Iya, iya, ke negara iya. lain, karena kita paham bahwa negara lain pasti pencapaian teknisnya udah jauh lebih ke Lebih depan. baik, ya. Begitupun juga dengan daerah gitu. Ketika misalnya ada dan film making adalah 50% kreatif, 50% teknis, atau mungkin 100% kreatif, 1% teknis. Jadi unsur teknisnya nggak boleh luput. Nah, Ya. untuk nge-update teknis kita, emang studi banding ke tempat yang lebih Ya. besar gitu Ya. liganya memang sangat penting. Ya. Pada poinnya yang penting sesuai ya. Maksudnya kalau memang submit film festival ke Jakarta boleh dong. Cuma Harus. Tapi Kalau ketika- perlu jangan ke Jakarta Iya, dong. orang Itu ya, yang kemarin betul. masuk pertama kalinya film pendek Indonesia masuk ke Cannes. Basil dan Salma. Basil Salma itu kan film daerah, tapi Betul. dia bisa sampaikan. Betul. Dan dia Makassar, dengan Jakarta sangat dia. pede menceritakan tentang keunikan daerahnya. Betul. Itu ya Betul, filmku teman-teman. yang pertama yang di Muntilan itu nyeritain tentang tahu bacem loh. Tahu Tahu baca. bacem ya. Terus tiba-tiba sampai masuk ke Berlin Film Festival. Asik. I was thinking like, oh ini orang-orang di sana ngerti Tony nggak ya? Cruz makan tahu baca. Tapi dia bilang, from tahu bacem to bratwurst tuh. Nah, Oke. Akhirnya terus orang-orang jadi tahu bratwurst. dia tahu bratwurst. Iya juga. Iya tahu harusnya bikin bratwurst tapi tahu gitu. Iya Cruz makan tahu juga. baca langsung pensiun bro. That's the real battle lah gitu. Oke, insight-insightnya sampai tengah. Ya. Terima kasih banyak Mas. Jadi teman-teman yang di daerah itu jangan lagi harus pede, harus belajar dan kolaboratif. Iya. Bahkan fashion dan musik yang ada di daerah masing-masing itu sangat kaya sekali dan bisa kalian angkat. Ya kan? Iya, Betul kan? Oke. Katanya Pak Rido ada yel-yel. Langsung nembak. Terima kasih banyak Mas sudah datang ke studio. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you. Iya, Sukses terus, sehat selalu. Nomor telepon saya mau diajak. Siaran. Mantap. Udah. Ya, siaran ran. Aku ya sini aja. Thank you. Thank you. Nutupnya gitu. Oh ini jangan lupa tuh ada thanks you dulu kita. Iya, kalau- Ya terima kasih SAE yang udah menyediakan tempat kita Ya, buat Untuk- SAE tempatnya. episode yang ini. Iya, thank you SAE, anak gue bisa sekolah di sini. Oh keren. Tolong, Anak yang semester sulit. berapa? Tolong di diskon ya. Semester berapa? Semester berapa? Baru. Baru masuk. Keren. September ya. Bayar tapi.
Ini sesi 2 nih, sesi 2. Oktober agak dipotong ya. Islam agamaku, SAE kampusku. Lalu jilat ya. Thank you, cut. Keep sporting, don't play video, guys. Saya kan pas